Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam khususnya hari ini kita memperbanyak pada Nabi kita dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas sekalian, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, di mana insyaallah kita akan lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita dari Kitabul Ilmi atau kitab ilmu, di mana insyaallah taala kita akan melanjutkan masih adab talibil ilmi ya, adab bagi penuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kemarin terakhir poin ke 9 ya, terakhir ya 9. Dan sekarang poin ke 10, dan ini termasuk adab yang begitu penting. Apa itu? Yakni at-tamassuku bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau kemudian mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yajibu ala talabatil ilmi al-hirsut tam ala talaqqil ilmi wal akhdhu min usulihi allati la falaha li talibil ilmi in lam yabda biha ya. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk antusias dengan sempurna ya, untuk mengambil ilmu dari sumber-sumbernya, yang mana tidak ada keberuntungan bagi penuntut ilmu apabila dia tidak memulai dengan itu ya, apabila dia tidak mengambil dari sumber-sumbernya tersebut. Wahiyya, dan sumber-sumbernya tersebut yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, ini kita harus mengambil Al-Quran Al-Karim ya, kita belajar. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa innahu yajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaihi qira'atan wa hifdhan wa fahman wa amalan bih ya, wajib bagi penuntut ilmu untuk antusias ya, antusias untuk mendapatkan ilmu ini yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama dengan qiraah, dengan membacanya ya, kita baca ya, penuntut ilmu tidak lepas dari membaca Al-Quran ya, kita hiasi kehidupan kita dari membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita berusaha, meskipun hanya mungkin 1, 2 surat, 1, 2, 3 surat ya, kalau ada bisa tambah alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka tetap berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Kemudian wa hifdhan, dihafalkan, antum cicil sedikit demi sedikit ya, cicil dihafalkan. Juz amma antum hafalkan, juz tabarak antum hafalkan ya, antum pulang dari sini hafal juz amma, alhamdulillah. Bisa hafal juz tabarak, alhamdulillah. Bisa tambah dengan juz surat Mujadalah ya, alhamdulillah 3 juz
Ya, nah ini berusaha sedikit-sedikit. Kemudian wa fahman, bukan hanya dibaca kemudian dihafalkan saja, tapi dipahami. Salahnya sebagian kaum muslimin, bahkan banyak bisa dikatakan itu, mereka hanya fokus pada membaca, belajar tajwidnya, hukum-hukumnya, ya. Kemudian sama menghafalkan di situ. Adapun ilmunya tidak, ya, tidak dipahami. Ya, Al-Fatihah tidak paham. Al-Fatihah tidak paham. Mereka tidak paham firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekiranya mereka memahami dan mematuhi apa yang Allah sampaikan di situ, maka mereka tidak akan melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan. Ini kalau dia benar-benar mengikuti Al-Qur'an wa amalan bih. Ya, dipahami kemudian baru diamalkan. Ya, dipahami kemudian diamalkan. Ini tidak bisa hilang dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Al-Quran itu merupakan tali Allah yang begitu kokoh, ya, hablullahil matin, ya, bahwa asasul ulum. Al-Quran ini adalah pondasi, ya, dari semua ilmu agama, ya, dari semua ilmu agama. Makanya para salafus saleh dahulu kita ketahui mereka semangat membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya, bahkan sejak kecil mereka sudah berusaha untuk menghafalkan. Di antara mereka ada yang hafal ketika usia 7 tahun atau di bawah baligh, ya. Bahkan kata beliau, ya, wa ba'duhum hafizal Quran fi aqal min syahr. Bahkan ada yang bisa hafal Al-Quran tidak sampai 1 bulan. Menghafal Al-Quran yang 30 juz itu tidak sampai sebulan. Nah, ini semangatnya, antusiasnya mereka dalam menuntut ilmu. Ya, makanya kita berusaha untuk mendalami dan terus mendalami. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita kaum muslimin maka siapa lagi? Makanya ya, Abu Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an, ya, ka Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Qulna fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'a. Ya. Kata Abu Abdurrahman bin Abi Layla, telah menceritakan pada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran pada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, ya, mereka perhatian dengan Al-Quran. Masya Allah, Utsman bin Affan, antum tahu bisa apa? Khatam dalam 1 rakaat. Khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Ya. Bin Mas'ud pun demikian. Antum tahu Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membaca Al-Quran. Padahal Rasul hafal Al-Quran, yang diturunkan kepada beliau Al-Quran. Dan mereka dahulu kalau belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 ayat, ya, itu tidak dilalui 5 ayat tersebut sampai mereka belajar ilmu dan amalnya. Yang mereka mengatakan, sehingga kami belajar Al-Qur'an, ya, belajar ilmunya plus amalannya. Ya, plus amalannya. Makanya dahulu di tengah sahabat, ya, generasi dahulu, kalau orang membaca surat Al-Baqarah, maka itu sesuatu yang besar. Ya, mereka takjub. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa orang yang membacanya itu paham isinya, ya, dan mengamalkan apa yang pesan-pesan yang ada di dalamnya. Itu semangatnya mereka, para generasi as-salafus salih. Oke, makanya antum perhatikan, alhamdulillah, orang-orang, ya, para ulama mereka sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Baik. Kemudian kata beliau, wa innahu mimma yu'safu lahu an tajida ba'da talabatil ilmi la yahfadzul Qur'an. Yang sangat disayangkan kau dapati, ya, sebagian dari penuntut ilmu itu tidak menghafal Al-Qur'an, tidak hafal Al-Qur'an. Ya.
Kemudian ba'duhum la yuhsinul qiraah. Oke. Ya, bahkan banyak bisa dikatakan sebagian ulama pun tidak hafal Al-Qur'an, ya. Yang mereka pahami, yang mereka ketahui hukum-hukum atau ayat-ayat ahkam, ayat-ayat berkaitan dengan masalah hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kita ketahui Al-Qur'an, ya, ada yang berkaitan dengan masalah ayat-ayat hukum, ada juga tentang apa? Sejarah, ya, tentang kisah, tentang masa depan dan sebagainya. Ya, tapi yang sangat disayangkan, bahkan sebagian dari mereka tidak bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, tidak bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini kita makanya berusaha untuk terus mempelajarinya, membacanya. Ya, antum datang ke Arab Saudi masih Qira 2, pulang-pulang sudah bawa 2 juz Al-Qur'an, kan lumayan. Meskipun aib sih antum kalau ke sini baru bisa Iqra 2. Qira 2 itu masih aba, ta, batasa, ta'ata gitu kan. Ya. Makanya tidak sepatutnya kita muslim, ya, jauh dari Al-Qur'an. Yang ini kalau kita kembali ke Indonesia contohnya, mereka yang di perguruan tinggi, sekolah-sekolah Islam, ya, mereka S1 baca Al-Qur'an, ya, bukan jaminan bisa membaca Al-Qur'an. Itu aib besar itu. Lulus di perguruan tinggi Islam, baca Al-Qur'annya tidak baik, ya. Coba perlu dites mereka, orang-orang seperti itu, ya. Seharusnya minimal syarat masuk ke perguruan tinggi itu baca Al-Qur'annya bagus, ya. Meskipun itu terlalu rendah. Kalau untuk perguruan tinggi masuk syaratnya lancar. Semestinya lancar baca Al-Qur'an itu masuk SMP contohnya, atau masuk SMA lah. Ya, ini kalau masuk perguruan tinggi lancar, ini sebenarnya syarat yang begitu rendah, ya. Seharusnya mereka punya syarat yang lebih tinggi. Tapi yang sangat disayangkan, lulus, ya, MTS atau lulus apalah, mau UIN, IAIN, STAIN atau sekolah tinggi yang lainnya yang fokus di dalam agama, tapi bacaan Al-Qur'annya tidak bagus, ya. Ini yang sangat disayangkan. Makanya kita berusaha untuk benar-benar menjadi penuntut ilmu. Kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Qur'an kita, ya. Mumpung di sini waktu, insyaallah kita banyak lah, bisa sambil santai, bisa dengarkan Al-Qur'an. Kita kalau dengerin terus, ya lama-lama akan hafal surat-surat pendek, juz-juz pendek, ya. Makanya kemudian beliau mengatakan, wa hadza khalalun kabirun fi manhaji talabil ilmi. Ini adalah kesalahan besar, ya, dalam metode menuntut ilmu, ya. Makanya kemudian beliau menasihati lagi, ya, lidzalika ukarriru anna yajibu ala talabatil ilmi al-hirsu ala hifdzil Qur'an wal amal bih wa da'wah ilaihi wa fahmihi wa fahmuhu fahman mutabiqan li fahmi salafis salih, ya. Makanya wajib bagi penuntut ilmu untuk antusias bisa menghafal Al-Qur'an, ya, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, ya, dan memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus salih, pemahaman 3 generasi utama dari umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, ini sumber ilmu yang pertama, ya. Adapun yang kedua, as-sunnah as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih, yang mana ini merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Wahyal muwaddihah lil Qur'anil Karim, yang diantara fungsinya hadis itu adalah untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang masih global di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam As-Sunnah, ya, dan harus yang sahih, ya, sunnah yang sahih. Yang benar-benar riwayatnya sahih atau minimal hasan, ya. Ini kalau sunnah. Adapun kalau Al-Qur'an, ya, maka diterima secara mutawatir. Ya, adapun sunnah ada yang mutawatir, ada yang tidak. Kemudian beliau menasihati bahwa penuntut ilmu hendaknya mengompromikan antara keduanya dan antusias untuk mendapatkan keduanya.
ya, hendaknya dia juga berusaha untuk menghafalkan sunnah, ya, hafalkan yang pendek-pendek. Makanya antum belajar kitab Arba'in Nawawi, ya, hafalkan hadis-hadisnya seperti ini, masa kitab Arba'in Nawawi itu, ya, dengan syarah-syarah singkatnya antum paham. Atau hadis-hadis apa berkaitan dengan masalah adab seperti Riyadhus Shalihin, ya. Nah itu dibaca-baca dan terus baca, ya, supaya paham, ya. Alhamdulillah kalau hafal, ya. Dan kata beliau bisa dengan cara dihafalkan teks-teks hadis tersebut, ya, belajar sanadnya, matannya, kemudian berusaha untuk bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau kita tidak mampu, maka apa? Kita ambil dari ulama yang thiqat, ya. Seperti hukum dari Syekh Al-Albani rahimahullah, nah, ambil situ, ya. Dan termasuk juga yang menjaga sunnah di situ, wa kadzalika yakunu hifdzus sunnati bid-difa'i anha warad ala syubhati ahli al-bid'ah fi sunnah. Caranya juga adalah dengan membela sunnah tersebut, dengan membantah, meluruskan, ya, syubhat ahlul bid'ah, ya, mereka yang menyimpang. Ini perlu diluruskan, maka diluruskan. Ya, ini tugas para ustadz, ya, tugas para penuntut ilmu. Oke. Nah kata beliau, ya, wajib, ya, untuk dipegang kedua hal tersebut, ya, dan jadikan keduanya seperti kal janahaini lit-thair idzan kasara ahaduma lam yatir. Jadikan keduanya seperti dua sayap burung. Kalau salah satu dari sayap tersebut patah, maka burung itu tidak akan bisa terbang, ya. Makanya tidak boleh diambil salah satunya, harus ambil kedua-duanya, ya, harus ambil kedua-duanya. Nah kemudian ada poin yang ketiga yang tidak kalah penting, ya, yang tidak kalah penting, dan atau sebelumnya, ya, berkaitan dengan masalah sunnah atau hadis, ya, antum belajar singkat-singkat aja, yang masalah mustalah hadis, ya, istilah-istilahnya antum tahu. Hadis sahih itu apa? Ada hadis, istilah hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya. Oke. Ada hadis hasan sahih, ya, kemudian belum yang hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, ya, antum belajar ada istilah athar, ada istilah khobar, ya. Ada hadis mursal, ya, ada hadis munqati, ada hadis muallaq. Ini belajar yang singkat-singkat itu apa, ya, dan sebagainya. Nah, ini perlu dipelajari juga istilah-istilah tersebut, sehingga antum ketika dengar hadis ini muallaq, oh saya tahu muallaq itu artinya demikian, ya. Kita paling kan seringnya taunya 3: sahih, dhaif, sahih, hasan, dhaif, atau maudhu juga, mungkin maudhu palsu sudah. Ya, sedikit-sedikit coba tambah-tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa hunaka syai' tsalits muhim wa huwa kalamul ulama. Dan ada poin ketiga yang penting, tak kalah pentingnya juga, tentu saja bersumber tetap yang paling penting adalah Al-Qur'an dan hadis tadi. Ya, apa yang poin ketiga? Wa huwa kalamul ulama, yaitu perkataan ulama, ya, penjelasan para ulama, ya. Ya, ini jangan disia-siakan, jangan dilalaikan, ya. Fala tuhmil kalam ulama wala taghfal an, ya, li'anna ulama asyaddu rusukhan minka fil ilmi, karena mereka itu lebih kokoh keilmuannya daripada kita, ya. Wa indahum min qawaid syariah wa asrariha wa dhawabitiha ma laysa indak, mereka paham kaidah-kaidah, ya, hal-hal yang tersembunyi di dalam syariat, paham rumus-rumus, rambu-rambu, batasan-batasan yang kita tidak miliki, ya, yang tidak miliki. Makanya dengan mempelajari penjelasan para ulama, kita akan tahu, ya, kita tidak belajar dengan diri kita sendiri, modal membaca saja, ya, tanpa apa mengetahui penjelasan dari ulama. Ini tidak boleh. Makanya jangan belajar Al-Quran terjemah, jangan belajar Al-Quran terjemah,
Al-Quran terjemah itu bukan tafsir. Dalam beberapa ayat antum bisa paham, tapi dalam banyak ayat antum tidak akan paham. Ya, bukan tidak paham, tidak akan paham. Ya, bagaimana untuk paham? Baca tafsiran para ulama. Ya, bukan berarti antum tidak boleh memiliki terjemah, boleh. Ya, dalam beberapa ayat-ayat yang singkat, ya, antum bisa paham insyaallah. Tapi kalau tidak dengan bantuan penjelasan para ulama, ya, maka antum bisa apa? Bisa salah memahami. Salah satu dua mending, kalau salah banyak namanya tersesat. Kalau salah banyak namanya tersesat. Ini sebagian kesalahan ketika ada yang beli kitab Sahih Bukhari, dia pelajari, dia pahami sendiri Sahih Bukhari. Masya Allah, harbain dulu yang kecil, yang 42 hadis, jangan langsung yang banyak, ya. Atau Umdatul Ahkam dulu yang 300 sekian hadis. Ya, kalau mau belajar masalah hukum-hukum, ya, hadis-hadis seputar hukum. Riyadhus Shalihin dulu yang 1000 sekian hadis, ya, atau Bulughul Maram juga yang 1000 sekian hadis. Jangan langsung Sahih Bukhari yang 6000 atau 7000 lebih hadis, ya. Baik, makanya kemudian beliau menyimpulkan, lidza yajib 'ala talibil ilmi ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an yasta'ina bi kalamil ulama. Ya, wajib bagi para penuntut ilmu untuk kembali kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, dan meminta, ya, bantuan dengan penjelasan para ulama, ya. Ya, dengan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan penjelasan para ulama. Kemudian beliau mengatakan, ini masih adab yang ke berapa? 10, ya. Warruju' ila kitabillahi yakunu bihifdhihi wa tadabburihi wal amali ala ma ja'a bihi. Sudah disampaikan tadi bahwa kembali kepada Al-Quran, ya, itu dengan menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya sesuai dengan, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Al-Quran itu untuk ditadabburi, Al-Quran untuk diamalkan, untuk dibaca, ditadabburi, untuk diamalkan. Nah, ini kaidah penting. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab kami telah turunkan pada engkau penuh berkah untuk ditadabburi, direnungi, dipahami ayat-ayatnya, dan untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang memiliki akal, orang yang memiliki akal. Nah, ini supaya paham, ditadabburi, ya. Kalau sudah paham baru ditadzakkuri, diamalkan, diambil pelajaran yang kemudian diamalkan. Nah, Al-Quran, ya. Nah, ini Al-Quran diturunkan untuk ini. Nah, jadi kalau ada orang menurunkan Al-Quran untuk jadikan sebagai hiasan, ini kesalahan. Untuk kalung mungkin, ada Al-Quran yang kecil dijadikan kalung, ini salahan juga, ya. Atau untuk mungkin bahkan sebagai jimat, ini salah juga. Sebagian orang meyakini dengan meletakkan Al-Quran di tempat tertentu maka dia akan selamat, ya, tanpa dibaca, tanpa diamalkan. Ini kekeliruan, ya. Ditaruh di mobil tujuannya supaya apa? Selamat. Ini keliru, ya. Tidak boleh. Al-Quran, ingat, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi, dipahami ayat-ayatnya, dan untuk diamalkan, ya, dan untuk diamalkan. Baik. Kemudian, ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, nazal hadzal Qur'anu li hadzal hikmah. Al-Qur'an turun karena hikmah tersebut, untuk tujuan tersebut, ya. Wa idza kana nazal lidzalika falnarji ilal kitab linatadabbarahu wa lina'mala wa lina'lama ma'aniyahu thumma nutabbiq ma ja'a bih. Ya, kalau memang demikian Al-Qur'an diturunkan untuk seperti ini, ya, ayat yang sudah kita baca tadi, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an, ya, kita tadabburi, kita amalkan, ya, kita pahami, kita ketahui ilmunya, kemudian kita praktekkan. Wallahi inna fihi sa'adatad dunya wal akhirah. Kata beliau, demi Allah, ya, mengamalkan Al-Qur'an itu ada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, dan siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Ya, karena apa? Berpaling dari mengingat Allah, diantaranya dengan Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran akan tahu Allah, ingat Allah. Ya, kalau kita tidak demikian maka kita akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas sekalian, sekali lagi, aib besar orang tidak bisa ngaji itu, ya. Aib besar, antum harus berusaha untuk lancar ngaji. Antum sudah bisa ngaji, aib antum tidak mempelajari isinya itu seperti apa, ya. Pahami minimal hal-hal yang menjadikan antum itu paham dalam ibadah antum, ya. Salat antum yang antum baca Al-Fatihah itu pelajari. Sekarang kan banyak, antum cari aja di Google tafsir singkat surat Al-Fatihah, antum akan dapat. Ya, sekali lagi bukan terjemahannya tapi apa? Tafsirannya. Baca sekali, tidak paham baca lagi, nggak paham baca lagi, ya. Kurang paham lagi, coba cari di YouTube penjelasan tafsir surat Al-Fatihah. Karena ini yang antum baca terus. Yang ini rukun di dalam salat, yang begitu tinggi kedudukannya, ya, dibanding surat-surat yang lainnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, perlahan kemudian surat-surat pendek yang lainnya. Pertama Al-Fatihah, pelajari dengan baik, baca dengan baik. Bacaan kurang baik, ikuti saja syekh siapa yang antum suka, bacanya yang tajwidnya baik, ikuti bacaannya, pahami dalamnya, ya. Kemudian kalau sudah bagus, antum merasa bagus, pindah ke belakang, ya. Dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, 3 itu dulu jaga, ya. Kemudian ayat kursi, coba, ya, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ya. Nah itu terus pelan-pelan dari 4 surat dan 1 ayat tersebut coba dipelajari dulu, ya. Ulang-ulang, antum ulang, ya, supaya antum paham, supaya antum bacanya bagus, ya. Tapi tidak ada kata terlambat, ya. Antum belum paham, belum bagus, bukan berarti wah sudah terlambat. Tidak. Terlambat itu kalau sudah meninggal dunia. Kalau kita masih hidup belum terlambat, ya. Para ulama ada yang belajar Al-Quran, belajar ilmu itu, ya, di umur sudah tua, ya. Fudail bin Iyad, umur berapa beliau mendapatkan hidayah? Awalnya beliau adalah perompak, ya, atau perampok. Apa bedanya perampok sama perompak? Kalau sama bajak laut, ada seorang syekh, saya lupa, ya Allah, baru membaca kemarin 2 hari lalu, atau kemarin juga baca. Dia udah tua, umurnya sudah 100 lebih, ya, 100 berapa. Di saat itu dia pengen belajar ilmu kedokteran, belajar, dia lulus, subhanallah. Udah di atas 100 tahun belajar ilmu kedokteran, lulus, ya. Ini luar biasa. Di Jami'ah Abdurrahman bin Faisal Muhammad ada seorang ibu-ibu, namanya nenek-nenek saya katakan, Sarah Al-Ummani, ya. Sarah Al-Ummani, Allah yahfadzuha. Umurnya 68 tahun. 68 tahun kuliah di situ. Paling tertua di situ. Muhammad tahu enggak? Bisa jadi enggak tahu, ya. Bukan itu saja. Untuk semester berapa saya lupa sekarang ini. Sekitar 2 pekan yang lalu kok kabar ini Masya Allah tersebar di Syarqiyah secara khusus dan di Arab Saudi secara umum. Beliau dapat IPK 4,8, mengungguli teman-teman yang masih syabat.
Ya. Syabat sekarang pada pegangannya HP, pergi ke kafe dan sebagainya. Ya. Itu beliau. Umur berapa? 68 tahun. Nenek Sarah. Jadi ceritanya beliau umur 18 tahun menikah. Orangnya semangat menuntut ilmu. Ya. Makanya ketika menikah ya harus khidmah sama suami dan sebagainya. Akhirnya semangatnya menuntut ilmu itu tidak bisa diredam. Caranya bagaimana? Dia ikut halaqah tahfidz. Ya, halaqah tahfidz. Dia sudah berumur, lanjut ke sekolah kibarusin atau untuk orang-orang apa yang sudah tua. Oke. Waktu itu padahal dia sudah lulus SMA atau kelas 2 SMA, saya lupa. Waktu sebelum menikah itu. Akhirnya setelah dia merasa sekarang sudah tidak ada gangguan lagi, maksudnya mungkin anak-anaknya sudah besar atau gimana, Allahu a'lam. Akhirnya dia minta untuk bisa sekolah lagi. Setelah muhawalah usaha, akhirnya boleh sekolah kelas 2 tsanawiyah. Oke? Ternyata kelas 2 hasilnya bagus, kelas 3 hasilnya bagus, nilainya Masya Allah. Akhirnya dibolehkan kuliah di Jami' Abdurrahman bin Faisal Dammam. Akhirnya IPK-nya itu tidak tahu sekarang semester berapa atau masuk baru awal ya, atau saya lupa ya. Dia akhirnya keluar dengan IPK 4,8, mengungguli teman-teman yang lainnya yang masih mudi-mudi ya, masih kecil-kecil, masih 17, 18, 19 tahun, 20 tahun. Ini sudah 3 kali lipat umurnya. Ya. Pak Nur jangan kalah sama Salman, sama Abdullah. Ya. Nah, ini semangat dalam menuntut ilmu. Jadi bukan berarti ketika usia sudah senja, sudah tua, ya, sudah berumur 40 ke atas atau 40 masih muda, 50 atau 60 ke atas kemudian apa? Wah, sudah terlambat, tidak. Ya. Tidak ada kata terlambat. Bahkan kalau antum baca-baca ya, banyak dari orang-orang mereka hafizah itu ketika sudah kakek nenek, sudah kakek nenek menjadi hafidh dan hafizah. Itu belum selesai. Hafal Al-Quran belum berarti paham isinya ya. Ya, masih ada kesempatan buat terus untuk belajar yang lainnya. Makanya Islam adalah agama ilmu. Agama ilmu, dari belajar antum makharijul huruf ya, kemudian sampai belajar apa namanya? Hukum-hukum tajwid kalau sudah lancar, terus membacanya, terus hafalnya, diilmui, diamalkan. Selesai? Belum, apa lagi? Didakwahkan, sampaikan, ajarkan pada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Pahala antum kalau diisi kehidupan kita dengan itu semuanya, pahala. Ya, berkah hidupnya. Kalau diisi dengan TikTok ya enggak tahu ya. Bencana. Taib. Makanya kemudian beliau mengatakan walidza la tajidu ahadan an'ama balan wala asyraha sadra wala asyada tuma'ninah fi qalbihi minal mu'min abada. Oleh karena itu engkau tidak dapati seorang yang murtah ya, merasa nyaman benaknya, pikirannya, dadanya lapang, tentram dalam hatinya ya. Tidak engkau dapati orang yang lebih seperti itu melebihi seorang mukmin. Ya, mukmin nyaman kehidupannya itu ya. Hatta wa in kana faqiran, meskipun dia termasuk orang yang papa, orang yang miskin. Ya, fal mu'min asyadun nas insyiraha. Maka seorang mukmin itu adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa asyadun nas itmi'nana, dan seorang manusia yang paling tentram ya hatinya. Wa awsa'an nas sadra, dan paling lapang dadanya ya. Waqra in syi'tum qaula Allah Ta'ala, silakan baca firman Allah. Man 'amila salihan, di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, siapa yang beramal saleh, amal saleh dari laki-laki maupun perempuan ya. Kebahagiaan bukan
haknya laki-laki atau perempuan saja, tapi siapa saja, ya. Siapa yang beramal saleh, amal saleh adalah yang ada padanya terkumpul dua syarat diterimanya amal. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana antum sudah paham betul. Ya, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Ini sebagai syarat mutlak amal seorang diterima oleh Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami benar-benar akan memberikan padanya kehidupan yang thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan pada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka dahulu amalkan. Kita kalau Allah itu 1 tambah 1 sama dengan 2, kita akan banyak celaka, ya. Tapi di sisi Allah itu 1 tambah 1 sama dengan 10, 1 tambah 1 sama dengan 100, 1 tambah 1 sama dengan 700, 1 tambah 1 sama dengan bighairi hisab, tanpa batas. Itu di sisi Allah, ya. Makanya kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, mahiyal hayatut thayyibah, lalu apa kehidupan yang baik itu? Al-jawab, al-hayat at-thayyibah yansyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi walau kana al-insanu fi asyaddi bu'sin, ya. Kehidupan yang baik adalah hati yang lapang, ya, dada yang lapang dan hati yang tentram. Antum nyaman, tentram, ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan yang baik yang Allah berikan pada mukmin. Meskipun dia dalam keadaan yang amat merana, fakir, miskin, ya, tapi dengan dia mukmin Allah berikan itu semuanya, ya. Fa innaha mutmainnul qalbi munsyarihus sadri, maka dia lapang dadanya, ya, tentram hatinya, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu wa in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu. Hadis yang antum sering dengar. Sungguh menakjubkan urusan perkara seorang mukmin itu, ya, segala urusannya adalah baik, dan itu tidak diberikan kecuali hanya kepada seorang mukmin. Kalau dia tertimpa hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar, maka itu baik. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu pun baik. Kurang apa coba? Semuanya baik-baik kita. Tugas kita apa? Berusaha sesuai jalur, bersikap sesuai jalur, itu aja. Takdir Allah sudah nakdirkan. Kita nanti akan mendapatkan nikmat apa saja, kita akan mendapatkan musibah apa saja, kita akan sakit apa saja, sudah ada, ya, ketentuannya. Tinggal usaha manusia bagaimana bersikap ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan musibah. Bagaimana sikapnya? Sesuai jalur. Udah, sesuai jalur berarti ya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Sesuai jalurnya bagaimana? Nikmat syukur, ya. Musibah sabar. Sudah, itu saja. Ini berbeda dengan orang kafir yang beliau singgung bahwa kalau seorang kafir, ya, meskipun dia dalam keadaan yang nikmat yang wah, tetap saja dia akan merasa apa? Kehidupan ini sempit. Ya, jangan kira mereka itu lapang dadanya, nyaman. Nanti melihat, masya Allah, rumahnya semasjid ini, ya kan? Rumahnya semasjid ini, lantai berapa enggak tahu, ya. Yang bisa jadi mungkin bayar listriknya itu sebulan bisa buat bangun rumah.
Sampai mana tadi? Sampai rumahnya orang kaya ya. Ya, rumahnya orang kaya, wah, orang-orang kufar ya. Meskipun banyak juga kaum muslimin yang kaya ya, tapi yang kita bicarakan adalah orang-orang yang kufar. Meskipun secara zahir mereka fitaraf, mereka dalam kemewahan, tapi hatinya dalam neraka jahannam ya. Kenikmatan yang mereka dapatkan bersifat sementara. Makanya kemudian beliau memberikan sebuah kisah bagus ya. Ba'dul mu'arrikhin alladziina takallamu an hayatil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagian ahli sejarah yang bercerita tentang kehidupan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, wa kana qadhi qudat Misr fi ahdihi, dan beliau dahulu adalah seorang qadhi ya di kota Mesir pada zamannya. Wa kana idza jaa ila makani 'amalihi ya'ti bi'arabah tajruha al-khuyul aw al-bighal fi mawkab. Beliau dahulu kalau pergi ke tempat kerjanya itu beliau di bawah arak-arakan apa ya, kuda. Apa ya? Kalau sekarang semacam apa ya? Kuda yang kuda yang kemudian belakangnya ada tempat duduk, kemudian kanan kirinya banyak ya. Intinya wah lah, kalau antum melihat wah, delman, semacam delman atau apa lagi istilahnya ya. Nah, kereta yang kencana atau apa ya. Nah, itu ada kuda-kuda, kemudian ada juga bighal, hewan peranakan hasil silang dari apa? Kuda dan keledai ya. Famara dzata yaumin bi rajulin yahudi fi Misr Zayyad ya, kemudian dia suatu ketika melewati seorang Yahudi ya, di Mesir itu seorang Yahudi tukang minyak. Antum tahu jualan minyak bagaimana orangnya ya? Yabi'u zait, dia menjual minyak. Wa adatan yakunu zayyad wasikhat thiyab. Biasanya orang jual minyak itu pakaiannya apa? Kotor. Ya, kotor. Enggak ada orang jual minyak pakaiannya perlintih. Pakai jas, pakai apa, keren ya. Sebelah sekarang orang-orang jual cilok itu pakainya wah-wah, Indonesia itu Masya Allah ya, itu yang menarik ya. Jual cilok, jual bakso, jual sate pakai jas, keren ya. Itu cara untuk viral, untuk mendapat keuntungan banyak. Itu yang dijual itu adalah jajanan pasar, tapi ininya mukhnya mukh S3 ya, seperti itu, keren. Antum makanya berusaha seperti itu, imajinasi, berusaha untuk kreatif, inovatif. Urusan dunia tafadhol, tidak ada masalah ya, jangan urusan akhirat. Faja'al Yahudi fa'auqaf al-mawqab. Lalu datanglah seorang Yahudi itu menemui beliau dan diberhentikan. Wa qala lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian dia berkata kepada Ibnu Hajar, inna nabiyakum yaqul, nabi ente itu, nabi kalian itu bersabda, tahu dia, hafal hadis. Antum hafal hadis enggak? Ya, kata dia, ad-dunya sijnul mu'min, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah apa? Sijnul mu'min, penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Wa anta qadhi qudat Misr, sementara engkau adalah qadhi terbesar di kota Mesir ini. Wa anta fi hadzal mawqab, dan engkau diarak-arakan seperti ini. Wa fi hadzal naim, dalam kenikmatan seperti ini. Wa ana, yakni nafsahul Yahudi, sementara saya, itu dia menunjuk pada dirinya, fi hadzal adzab wa hadzal syaqa, dalam siksa seperti ini dan dalam kesengsaraan seperti ini. Dia jual minyak, padahal nabi kalian mengatakan bahwasanya dunia ini adalah surganya orang kafir ya, sementara itu nerakanya orang mukmin. Tapi kok ente di surga, saya di neraka ini ya. Nah, kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ya muwaffaq, ucapan beliau, ana fi ma ana fihi min at-taraf wan na'im yu'tabaru bin nisbah ila na'imil jannah sijnan. Aku sekarang ini beserta kemewahan dan kenikmatan yang ada dibandingkan dengan surga, ini masih seperti di neraka. Paham? Nerakanya saya ini seperti ini nih ya. Neraka saya seperti ini, apa ada surga nanti gitu kan ya. Wa amma anta binisbah lisyaqa alladhi anta fihi yu'tabaru binisbah li'adzabin nar jannah. Sementara ente dengan kesengsaraan, kemalangan yang ada pada ente, jika dibandingkan dengan surga, ini itu surga ente. Surga ente aja sekarang seperti ini, apalagi nanti surga di sana, padahal nggak akan masuk surga mereka ya. Paham ya? Nah, ini jawab muwafaq, Masya Allah.
Akhirnya faqala al-yahudi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia akhirnya masuk Islam. Enak ini, surga neraka ente aja seperti ini, apalagi surganya nanti ya. Sementara surga saya seperti ini, apalagi nanti neraka saya. Akhirnya dia masuk Islam. Paham ceritanya? Ya, Masya Allah. Nah, ini beliau. Makanya kesimpulannya fal mu'min fi khairin mahmakan. Seorang mukmin senantiasa dalam keadaan kebaikan, apapun keadaannya seperti apa, dia dalam keadaan kebaikan. Wa huwa alladzi rabiha dunya wal akhirah, dia yang akan beruntung di dunia dan akhirat. Wal kafir fi syarrin wa huwa alladzi khasira dunya wal akhirah. Adapun seorang kafir dalam keburukan, meskipun dia adalah orang yang rugi dunia dan akhirat, ya. Taib. Masih pada poin ke-10, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beliau mengatakan, ya, antum harus merasakan bahwa kita ini dalam nikmat, ya. Antum para penuntut ilmu bisa duduk di majelis ilmu itu dalam nikmat, ya. Fal kufarul ladzina, ya. Kemudian beliau membaca surat Al-Asr. Antum tahu surat Al-Asr, ya, bahwa semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, wasiat muwasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, kemudian beliau mengatakan fal kufar walladzina adha'u dinallahi wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banaw al-qusur wa sayyaduha wa zadaharat lahumud dunya fa innahum fil haqiqah fi jahim. Orang-orang kafir dan orang yang menyia-nyiakan agama. Jadi yang menyia-nyiakan agama dari orang muslim, ya. Bukan hanya orang kafir saja yang menyia-nyiakan agama, muslim pun banyak menyia-nyiakan agamanya, ya, tidak peduli dengan agamanya, ya. Dan mereka orang-orang yang tersesat dalam kelezatan dunia, dalam kemewahan mereka, meskipun mereka itu membangun istana, ya, mereka membangun istana, memakmurkannya, indah betul dunia bagi mereka, maka pada hakikatnya mereka itu apa? Fi jahim, dalam hati mereka dalam neraka jahanam, ya. Tidak nyaman mereka, tidak senyaman orang mukmin. Hatta qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf sampai dia mengatakan law ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak para raja mereka mengetahui apa yang kita rasakan, ya, para penuntut ilmu, niscaya mereka akan merebut dari kita, ya, sampai meskipun dengan mengeluarkan senjata, dengan pedang. Jadi tinggal kita perlu mensyukuri saja, ya, memahami bahwa ini adalah nikmat. Antum duduk di majelis ilmu itu adalah nikmat, ya. Banyak orang yang ingin duduk di majelis ilmu tapi mereka tidak bisa, ya. Bisa jadi terhalangi karena dosa mereka sendiri, karena malu, karena apa lagi, macam-macam alasannya, ya. Makanya kita kan butuh kemauan dulu, kemauan keras, ya. Kalau sudah terbiasa lama-lama sudah nikmat, ya. Kalau sudah terbiasa lama-lama nikmat. Makanya sayang sekali ini dengan ada teman-teman yang selama pandemi ini kita tidak ada majelis ilmu sama sekali, ya, atau teman-teman mungkin yang sibuk dengan apa tidak tahu, kemudian untuk datang majelis ilmu mereka apa? Malu. Jangan malu, tidak boleh malu, ya. Kita semua punya uzur, ya. Dan ketika ada seorang yang lama tidak tampak kemudian muncul, kita tidak akan tidak mungkin memarahinya juga, tidak mungkin ngambil pajak darinya juga, tidak mungkin apa lagi, ya, kita akan sambut ahlan wa sahlan, alhamdulillah, ya. Kita kembali untuk belajar, sama-sama belajar ilmu, ya. Jadi jadi jangan sampai malu, ya. Sebagian dari antum lama tidak ikut bahasa Arab, ingin ikut bahasa Arab lagi, malu, jangan, sudah bismillah, ya. Ada yang lama nggak ngaji, pengen ngaji lagi, jangan malu, ya. Jangan malu. Malu itu ada dua, ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela, ya. Malu yang terpuji itu sifat yang baik. Tapi kalau malu untuk sholat 5 waktu di masjid, ya, malu untuk menjadi orang soleh, malu untuk hadir di majelis ilmu, malu untuk apa lagi,
untuk belajar agama. Ini malu yang tercela. Ya, ini malu yang tercela. Dan sudah kita sampaikan, kita di sini sama-sama ya, bukan datang ke Islami bukan untuk mendekatkan diri dengan Islami, tapi kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah, siapa yang merugi? Kita sendiri, ya, kita sendiri. Baik. Makanya inilah kenikmatan. Banyak orang-orang yang ingin merasakan nikmat ini namun mereka terhalangi. Ya, bisa jadi karena dosa mereka sendiri, ya. Sebagaimana kita mungkin terhalangi dari suatu ibadah tertentu karena apa? Karena dosa kita, ya. Karena dosa-dosa kita, ya. Ada yang tanya sebelum dilanjutkan? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Kalau mau tanya tunjuk tangan aja dulu ya, karena kita sambil paskan dengan waktu, ya. Tayyib. Kemudian ada permasalahan yang beliau angkat di sini. Ada yang tanya tidak? Kemudian ada permasalahan yang beliau angkat di sini, ya. Beliau mengatakan, ya tadi sudah kita sampaikan bahwa ya kewajiban kita adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya. Demikian pula dengan mengikuti pemahaman para as-salafus salih, ya, para as-salafus salih. Nah, kemudian kalau ada yang berkata, bagaimana ya engkau mengompromikan antara kalimat rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis, sementara kita dapati sebagian orang, ya, mereka ada yang mengatakan bahwasanya aku madhabku ini, yang lain mengatakan madhabku ini, yang itu mengatakan madhab saya ini. Nah, ini bagaimana? Ya, ini bagaimana? Sampai-sampai kalau kita mengatakan Nabi SAW berkata demikian, dia katakan apa? Madhabku ini. Saya madhabnya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, saya Hanafi. Ada yang kelima, saya Zahiri mungkin, ya, dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Kata beliau, kita sampaikan pada mereka, orang yang seperti itu, bahwa kita bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kemudian lalu apa makna syahadat, ya, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini perlu dipahami. Persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah maknaha ta'atuhu fima amar, menaati perintah beliau, ya, menaati perintah beliau. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Perintah beliau dilaksanakan, kabar beliau dibenarkan, diyakini. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Meninggalkan apa yang beliau larang. Disenggol biar tidak ngantuk. Ya. Dan terakhir, wa alla yu'badallaha
wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah beribadah pada Allah melainkan dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Nah, ini hakikat dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 4 hal: menaati perintah beliau, membenarkan kabar beliau, menjauhi larangan beliau, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat beliau. Yang hakikatnya syariat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini. Pertama apa? Menaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenarkan kabar dari beliau. Kabar-kabar yang sahih kita benarkan, kita yakini, ya, kita amalkan. Kemudian yang ketiga, menjauhi larangan beliau. Dan terakhir, beribadah sesuai tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan syariat beliau. Oke. Nah, ini makna persaksian bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah, ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya dalam masalah ini mazhab saya mengikuti mazhab ini, ya. Ada yang mengatakan dalam masalah ini saya mengikuti mazhab Hanafi, yang lainnya dalam masalah ini mengikuti mazhab Maliki, yang lain mengatakan saya mengikuti mazhab Syafi'i, yang keempat mengatakan saya mengikuti mazhab Hambali. Maka kita katakan ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan engkau kontradiksikan, ya, engkau tentang dengan ucapan para imam-imam mazhab tersebut, ya. Yang kita ikuti adalah apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh kita bertentangan dengan ucapan seorang pun. Semua ucapan itu bisa diambil, bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kullu kalam yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik rahimahullah. Ya, semua ucapan manusia itu boleh ditolak, boleh diambil kecuali pemilik kubur ini. Imam Malik di mana? Di Madinah. Beliau sebagai apa? Imam Daril Hijrah, ya. Maksudnya adalah kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau tidak boleh ditentang, ya. Jadi dengan kata lain, kalau memang ada pendapat-pendapat mazhab yang menyelisihi dalil, yang kita ambil adalah apa? Dalil, ya. Dan para ulama dahulu mereka ketika pendapat yang berbeda dengan dalil, ya, itu karena ada uzur, ya, ada alasan tertentu, dan banyak alasan. Dan kemarin kalau tidak salah pembahasan kapan ya, kemarin sudah kita sampaikan sebagiannya. Bisa jadi dalil belum sampai, oke? Bisa jadi dalil sudah sampai tapi menurutnya lemah, atau bisa jadi dalil sampai dan hadisnya atau dalilnya adalah sahih, tapi dia memiliki pendapat dalam memahaminya, memiliki pendapat yang berbeda dengan pemahaman ulama yang lain, ya. Atau bisa dalil itu sampai padanya tapi menurutnya itu mansukh, contohnya mansukh, hukumnya dihapus karena ada dalil yang lainnya atau karena sebab yang lainnya, ya. Dan zaman dahulu tidak zaman seperti kita. Kitab sekarang antum buka di HP aja sudah ada kutubut sittah, kutubut tis'ah atau lebih dari itu, ya tidak. Pada dahulu mereka untuk mendapatkannya ke sana dan ke sana, jauh untuk safarnya, ya. Makanya, ya, bahkan diantara mereka dahulu juga ada mengatakan diantara para imam itu, mata tabayyana al-haq fa innal wajib ar-ruju' ilaihi. Kapan jelas kebenaran, ya, maka kewajibannya adalah rujuk kepada kebenaran tersebut, bukan untuk mengikuti mazhab ini mazhab itu, tidak, ya. Makanya sungguh beruntung seorang ketika dia diberikan taufik untuk ittiba Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan taklid kepada pendapat orang-orang tertentu, ya. Taklid bukan hujjah, ya. Jadi mengikuti pendapat orang yang tidak hujjah, bukan hujjah. Ya, adapun dalil hujjah adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini sudah sangat jelas, wadih, jiddan. Ya, makanya tinggal melihat, mempelajari
kita saring, pilih dalil yang terkuat, ya, kemudian kita lihat penjelasan para ulama seputar permasalahan tersebut, ya. Kemudian kita ambil, sudah, ya, selesai. Meskipun di antara mazhab itu ada yang menyelisihi, seandainya ada mazhab menyelisihi hadis, yang kita ambil adalah hadis, kita ambil dalil, ya. Dan kalau kita lihat perkataan-perkataan para ulama, ya, para imam yang 4 ini berkaitan dengan masalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, banyak, ya. Kalau antum mau yang singkat, bisa lihat kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Di muqaddimah buku beliau bawakan penjelasan tentang ucapan-ucapan dari imam yang 4 tentang mereka merujuk pada Al-Quran dan hadis dan membenci bid'ah, ya, membenci taklid, membenci taklid. Oke. Oke, di antara mereka ya ada mengatakan jangan kau bertaklid kepada Malik atau Syafi'i atau Auza'i, ya. Tapi lihatlah dari mana mereka sumber mengambilnya itu, ya. Kalau mereka mengambil dari Al-Quran dan hadis, ikuti, ya. Kalau tidak, maka yang harus kita ikuti adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Itu saja, ya, itu saja. Baik, saya kira cukup sampai di sini, ya. Ada yang tanya? Ya. Sering kita diajari harus banyak amal disiplin, amanah, tapi apakah sudah ada syariatnya seperti itu? Apakah ada banyak? Benar hadisnya yang dikatakan, saya dengar disiplin, amanah, tapi fotonya tentang Nabi Muhammad. Iya. Enggak, yang ditanyakan apanya? Hadisnya. Ya, ini yang kita pelajari dulu waktu SD kalau saya, ya. Dulu saya SD di MI Madrasah Ibtidaiyah Mim Muhammadiyah. Ya, kita belajar masalah seperti itu di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, 4 ini, ya. Padahal kita perhatikan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak, ya. Beliau rauf, penyantun, penyayang, rahim, penyayang, ya. Beliau banyak sifat-sifat mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyabar, ya. Beliau banyak sekali, ya. Makanya kemudian Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Dan kau benar-benar di atas budi pekerti yang lurus, yang luhur, yang mulia. Siddiq itu jujur, ya. Siddiq itu jujur, ya. Amanah, amanat, ya. Tidak berkhianat. Kemudian tabligh itu menyampaikan, jelas, ya. Beliau menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang Allah sampaikan pada beliau, tidak ada yang disimpan-simpan. Kemudian fatonah itu ada cerdas, ya. Nah, sifat beliau bukan hanya itu saja, tapi lebih dari itu, ya. Sifat-sifat mulia Nabi SAW begitu banyak. Kalau antum ingin mengetahui secara rinci sifat-sifat Nabi SAW yang mulia, ya, bisa dilihat, ya, tentang ciri fisik beliau dan akhlak beliau, ya, di kitab hadis banyak. Ya, di kitab-kitab hadis banyak, ya. Atau demikian pula bisa di kitab-kitab syama'il, ya, kitab-kitab yang berisi tentang karakteristik beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada Imam Tirmidzi memiliki syama'il Muhammadiyah, ya, dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Jadi banyak, ya. Jadi banyak. Nah, ada lagi? Hal hunaka soal, ada yang tanya tidak? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini, ikhwah, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan dengan khutbah Jumat dan tema selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita pada hari ini dan di hari-hari yang lainnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.